Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penebar pedas seluruh Indonesia. Salam semangat, salam sehat. Jaga selalu protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau sharing-sharing terkait dengan family time. Yang mana hal ini sangat penting dan butuh sekali kita perhatikan, karena hal ini juga berkaitan dengan kenyamanan kita dalam bekerja, imun kita dalam keseharian atau dalam beraktivitas. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan family time itu merupakan satu kunci kita dalam kebahagiaan. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali yang perlu kita perhatikan dalam family time ini adalah gadget dulu, karena gadget ini bisa itu untuk meningkatkan hubungan atau bahkan itu bisa menjadikan hubungan itu rusak, karena gadget yang mana kita seharusnya bersama keluarga, gadgetlah yang nanti akan mengganggu. Gadget itulah yang nanti akan hubungan menjadi tidak baik, komunikasi menjadi tidak lancar. Nah, gadget misalnya sudah bersama dengan keluarga, ini khusus yang sudah berkeluarga dulu ya. Untuk nanti yang single nanti di akhir. Kita mendahulukan dulu yang sudah berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga dulu. Gadget, kalau sudah gadget itu sudah kita sudah bertekad bahwa dalam komunikasi keluarga gadget kita kesampingkan dulu atau kita letakkan dulu. Nah, itu kalau itu sudah, baru kita melangkah ke berikutnya, yaitu kita benar-benar memberikan perhatian khusus atau melakukan aktivitas bersama dengan keluarga. Apa itu contohnya? Kalau saya pribadi, yang paling baik momen buat saya pribadi itu atau keluarga saya adalah waktu pagi. Waktu pagi ini adalah waktu yang fresh. Nah, kita misalnya saya bangun sebelum subuh, nah nanti keluarga juga dibangunkan, terus ada sholat berjamaah. Nah, setelah itu nanti baru setelah itu kan sudah mulai ada interaksi. Nah, setelah itu setelah sholat berjamaah nanti ada yang namanya ngaji. Nah, ngaji keluarga, ngajari anak mengaji, ngajari anak dalam belajar. Nah, itu benar-benar sangat membutuhkan membutuhkan interaksi yang cukup baik. Nah, dalam kesempatan itu kita sebagai misalnya ini seorang suami akan memberikan interaksinya dengan anak, akan memberikan interaksinya dengan istri, kalau istri juga akan memberikan interaksi dengan suami dan juga anaknya pada kesempatan itu. Nah, anak juga akan, bagaimana kita mengajari anak itu merupakan suatu quality time juga. Nah, setelah itu selesai, nah lanjut lagi. Jadi pagi itu mulai dari bangun tidur sampai kita berangkat kerja. Apa kalau ibu-ibu nyiapin makan untuk anak sambil mandiin anak, itu sesuatu yang quality time di situ. Tapi kalau untuk suami, nah juga bisa mengambil peran itu. Nah, kita ngajak jalan dulu pagi-pagi, masih jam 6 ya, atau misalnya jam setelah sholat subuh, setelah ngaji, baru kita jalan-jalan dulu ke
keliling ke jalan-jalan bersama dengan keluarga, tidak perlu jauh-jauh, hanya muter sambil ngobrol atau sambil menghirup udara segar pagi hari. Tidak perlu ngomong misalnya, itu sudah masuk, walaupun tidak harus dengan ucapan, tapi dengan kebersamaan, saling jalan bersama, memberikan perhatian khusus pada keluarga di situ, itu sudah menjadikan kita bahagia, anak bahagia, istri juga bahagia. Nah, setelah itu apalagi perannya nanti setelah itu ada namanya, misalnya ada tambahan lagi, nanti ada, kalau saya itu ada berkebun dengan istri. Nah, di situ juga anak sambil bermain, sambil menyiapkan menyiram atau memberikan pupuk, menggemburkan tanah, melihat tanaman sambil ngobrol di situ. Itu juga salah satu yang membuat kita bahagia. Nah, perannya selanjutnya apa? Sampai kita makan bersama sebelum berangkat. Entah itu sarapan hanya roti, atau hanya susu, atau bahkan minuman teh atau air putih. Nah, ada aktivitas itu di pagi hari. Nyiapin sarapan untuk anak, bantu istri untuk mandiin anak. Nah, disitulah momen-momen kita itu quality time. Quality time itu tidak harus ke mall, tidak harus ke tempat wisata yang membutuhkan biaya yang banyak, atau bahkan kemana lah yang sekiranya itu membutuhkan biaya. Dengan keseharian kita itu sudah quality time. Benar manfaatkan betul-betul di momen-momen itu. Ada di pagi hari, ada setelah pulang kerja. Pulang kerja biasanya aktivitasnya tidak banyak, karena hal itu kita sudah capek juga, anak juga mungkin sudah ngantuk misalnya. Nah, jadi nanti momen pagi itu mumpung semua fresh, berikanlah perhatian di situ. Itu yang untuk aktivitas di pagi hari. Sampai nanti pagi hari kita akan berangkat kerja itu dengan perasaan bahagia. Walaupun kita tidak senyum-senyum di jalan, tapi kita berangkatnya penuh dengan jiwanya sudah fresh, siap untuk bekerja, karena di rumah tidak punya beban. Baru berangkat kerja, nah itulah menjadikan kerja kita akan lebih efektif, lebih semangat lagi, atau imun kita juga pasti akan kuat. Nah, itu momen paling berharga di pagi hari. Mungkin teman-teman punya momen-momen khusus yang mana itu berarti buat rekan-rekan. Entah itu sepulang lepas kerja mungkin akan lebih efektif, atau pas libur. Nah, yang ketiga, saat libur. Nah, saat libur kita dalam 1 minggu sekali, nah, setiap minggunya kita libur, nah manfaatkan itu betul-betul untuk keluarga. Keluarga bisa keluarga inti, atau silaturahim dengan keluarga orang tua misalnya, atau mertua. Nah, bisa jadi silaturahim sama calon mertua. Nah, itu yang mana sih buat teman-teman yang single. Nah, hal itu juga menjadikan imun kita atau perasaan kita menjadi lebih fresh, lebih bersemangat lagi. Nah, kalau di pagi hari, di waktu libur itu, selain aktivitas tadi yang harian tadi, setiap hari dari bangun subuh sampai dia berangkat kerja, itu ada momen lain yang mana kita membangun kerjasama dengan istri. Apa contohnya? Istri mencuci baju, nah, suami siap-siap untuk menjemur. Itu berbagi beban. Nah, kalau di warung ada berbagi beban dengan plotting. Nah, kalau di keluarga berbagi bebannya dengan berbagi peran suami, peran istri, mengambil peran itu. Peran istri kita ambil dengan menjemurnya, melipat baju bersama, membandikan anak, atau istri menyiapkan makanan, terus kita bersiap-siap untuk makan saja. Ya, tentunya bukan hanya makan ya, tapi kita bersiap menyiapkan piringnya, atau nyuapin anaknya nanti, sehingga nanti kedekatan kita dengan istri, dengan anak itu terbangun betul. Walaupun kita intensitasnya tidak sebanyak istri merawat anak dalam sehariannya, nah, tapi di sisi lain kita membangun kedekatan itu, memanfaatkan betul-betul waktu kita family time tadi. Waktu yang senggang, waktu yang sedikit tadi, manfaatkan betul-betul untuk keluarga. Berikan perhatian khusus.
Ya, yang pastinya senyum itu harus ada. Berikan senyum sama istri, sama anak. Nah, itu juga membuat anak itu tenang, istri juga menjadi lebih merasa tenang juga dalam hidupnya, merasa tidak terbebani dengan aktivitas harian. Kalau istri yang kerja gimana, Pak? Wah, istri yang kerja juga sama fungsinya, memberikan perhatian di waktu-waktu yang sedikit, dimana ketemu dengan anak berikan perhatian khusus. Seperti itu namanya membangun kualitasnya kita dalam bertemu atau bersama dengan keluarga. Itu rekan-rekan, 3 poin itu paling utama. Pertama, hindari gadget dalam saat kita bersama dengan keluarga. Kedua, aktivitas bersama di setiap harinya itu momen-momen khusus, karena kita sehariannya bekerja. Nah, saat kita bersama keluarga berikanlah perhatian khusus. Dan yang ketiga adalah saat libur itu juga berbagi peran dengan istri, sehingga nanti ada kedekatan, ada berbagi, ada ngobrol, ada sharing-sharing di situ, pemahaman kita bekerja seperti apa, pemahaman saling sehingga nanti paham suami itu seperti apa dalam bekerja, istri juga paham, keluhan istri juga paham, sehingga nanti ada saling toleransi atau saling pemahamannya untuk dalam membangun keluarga. Nah, itu 3 poin itu. Namun ada pertanyaan, bagaimana Pak jika itu teman-teman yang single atau teman-teman yang ngekos? Nah, itu juga menjadi menggelitik ya, karena saya juga pernah ngekos. Waktu kuliah saya ngekos juga ya, sehingga nanti tahu mana sekiranya celah-celah untuk membangun kedekatan atau silat. Pertama ini, dalam membangun quality time, sebenarnya bukan quality time, kualitas diri. Apa pertama? Yang pertama adalah membangun silaturahim atau membangun sosial. Siapa saudaranya? Waktu kita ngekos kok, keluarga saya di kampung. Bagaimana membangunnya? Pertama silaturahim dulu, karena keluarga kita keluarga adalah teman kita adalah keluarga di kos atau tempat perantauan. Cara apa silaturahim? Nah, berkunjung ke rumah teman atau ke kos teman, saling sharing. Nah, nyari hobi bersama dengan itu soalnya quality time, bukan tidur di kos, karena saya sendiri di kos, tidur di kos, bermain game saja, tapi berikanlah silaturahim itu ke temannya, ke rekan-rekan kerjanya, atau bahkan kalau rumahnya keluarganya dekat bisa dikunjungi dalam satu minggu sekali bisa berkunjung ke keluarga. Nah, yang terakhir, yang kedua untuk family atau untuk teman-teman yang di kos adalah telepon atau hubungi keluarga. Telepon atau hubungi keluarga itu yang rutin, bukan hanya 1 bulan sekali kita hubungi. Jangan nunggu dihubungi dulu sama keluarga, hubungi minimal 1 minggu sekali, tanya kabar. Nggak ada materi Pak, tanya kabar, kesehatan, memberikan informasi tentang dirinya. Nah, sehingga orang tua paham dengan kita, keluarga di rumah paham, yang di kampung paham kondisi kita juga paham kondisi di rumah, ada informasi apa di sana. Nah, 2 poin membangun silaturahim untuk kita sendiri. Yang kedua, membangun menghubungi keluarga atau telepon dengan keluarga yang di kampung. Itu 2 poin itu yang menurut saya itu yang sangat penting bagi teman-teman yang di kos. Selain membangun sosialnya tadi, dengan ibadahnya juga dibangun dengan keikhlasan, berikan keikhlasan itu dalam segenap kerja-kerjanya atau dalam aktivitas kesehariannya. Itu dan terakhir penutup para rekan-rekan adalah berilah nyawa dalam setiap aktivitas kita dengan keikhlasan dan kesadaran penuh. Karena dengan keikhlasan dan kesadaran penuh bahwa kita sedang berinteraksi kasih, bersilaturahim atau kerja-kerja yang lain, kerja di kantor pun memberikan kesadaran dan keikhlasan itu, maka jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Nah, itu yang paling penting dalam keseharian, karena imun itu juga dari ketentraman jiwa. Kalau kita sudah memberikan sesuatu sama orang lain, tidak mengharap imbalan,
dan dalam komunikasi itu sudah ada yang namanya keikhlasan, itu akan menenteramkan kita. Dan terakhir saya sampaikan salam pedas abis, patuhi protokol kesehatan, dan semoga teman-teman di warung, segenap personil Warung SS Indonesia terhindar dari wabah COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.